Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Pedagang kue di Metro tewas akibat motornya terperosok ke dalam siring. Guys, motori guys. Ringsek guys. Ringsek. Panik dikejar warga, mobil kawanan pencuri di minimarket di Lampung Selatan menabrak motor dan nyaris dihakimi massa. Rame bangetin guys. Polisi menggelar razia barang bawaan warga yang akan menyeberang ke Jawa di pintu gerbang Sumatera dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Polisi yang bertugas di pintu gerbang Sumatera menggelar razia barang bawaan warga dari Sumatera yang akan menyeberang ke Jawa dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Jakarta pada Minggu pagi. Razia digelar di 2 titik, yakni di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan Jalan Lintas Sumatera Gayam, Kecamatan Kalianda. Pada razia ini, petugas menyasar memeriksa barang bawaan warga dalam kendaraan pribadi dan angkutan umum. Tas penumpang bus hingga bagasi mobil pribadi dan bus tidak luput dari pemeriksaan. Hingga akhir razia, petugas tidak mendapati barang-barang berbahaya seperti senjata tajam, senjata api yang dibawa para penumpang. Yang kita turunkan ada 130 personil gabungan, TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan. Titik mana saja pemeriksaan? Untuk pemeriksaan kita ada di 2 titik, yang pertama di Pelabuhan, Sipot, dan juga satu lagi di Gayam. Barang-barang yang diperiksa apa penekannya? Utamanya adalah benda-benda yang tidak semestinya, benda-benda berbahaya, termasuk juga narkoba dan juga benda-benda tajam lain. Seperti diketahui, pada hari Minggu 20 Oktober kemarin, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan periode 2024-2029. Pelantikan digelar di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta dengan kawalan ketat tentara dan polisi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan warga antri untuk membeli sejumlah bahan pokok pada operasi pasar yang digelar di Terminal Gading Rejo Pringsewu. Upaya ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Ibu yang sudah selesai belanja bisa keluar. Setiap warga diperbolehkan membeli beberapa bahan pokok, namun masing-masing maksimal hanya 1 jenis saja. Pada operasi ini, bahan pokok yang dijual diantaranya beras kemasan 5 kg, minyak goreng, gula pasir, tepung. Operasi pasar ini disambut gembira warga karena harga bahan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di pasar. Di antaranya harga beras hanya Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Alhamdulillah sangat membantu ya, karena di harga pasaran kan jauh dari harga yang ada sekarang. Harapannya sih pemerintah bisa lebih menstabilkan harga ya. Terus sering-sering ada pasar murah juga itu sangat membantu loh. Jadi bersubsidi ini maksudnya adalah pemerintah membantu masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhannya kesehariannya itu, baik itu beras, gula, kemudian minyak dan lain sebagainya. Jadi kegiatan pasar subsidi ini harganya di bawah pasar. Ya. Kalau beras premium di pasar mungkin sampai di 65.000 per 5 kg, nah maka pada hari ini melalui pasar subsidi ini masyarakat hanya bisa membeli 54.000. Nah keselisihan itulah jadi namanya subsidi dari pemerintah untuk membantu masyarakat.
Tidak hanya operasi pasar, Pemda Pringsewu juga mendatangkan tim Tera ulang. Mereka memeriksa dan memastikan agar timbangan pedagang di pasar akurat dan tidak merugikan konsumen. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Pengalaman merasakan perih dan panas di kaki akibat terkena knalpot justru jadi inspirasi Emma Mia membuka usaha bakso knalpot. Penamaan usahanya yang unik tersebut bertujuan menarik pelanggan pencobanya. Baksonya kini terkenal karena daging uratnya yang lembut berpadu dengan kuah merah kental yang pedas. Menurut warga Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung ini, ia memilih usaha ini karena juga pecinta bakso sekaligus penyuka pedas. Jika kurang pedas, Anda bisa meminta tambahan cabai caplak untuk menambah sensasi pedas. Namun bagi warga yang kurang suka pedas, jangan khawatir, tersedia juga kuah asli yang rasanya tak kalah nikmat. Dalam sehari, Emma mengaku bisa menjual hingga 300 porsi dengan harga Rp17.000 sampai Rp33.000 per porsi. Terimajinasi lewat knalpot. Sedangkan itu dari pedas ke kalau knalpot sama-sama makin lama digas itu makin panas. Jadi udah gitu aku kena knalpot, jadi persamaan dan perbedaan kena knalpot. Persamaannya sama-sama panas, pedas. Kalau kena knalpot kan bikin kapok, kalau makan bakso knalpot bikin lagi. Untuk bakso knalpot ini ada menu apa aja Mbak yang kita sediakan? Tersedia juga bakso knalpot ada di kuah standar itu harga Rp22.000. Terus ada yang di harga Rp33.000 dan menu barunya dari bakso knalpot bakso olive. Penasaran, kan ini kayak kuahnya banget. Ada cabai-cabainya, kayak seru gitu kalau makan. Saya jadi pengen nyobain terus enggak. Sebenarnya kesan-kesan mana ya itu kan apa kayak pedas apa enggak kan ada yang merah ternyata harus kalau ini sih lumayan pedasnya lumayan enggak yang apa ya enggak cuma merah terus pedasnya juga bukan pedas sama pedas rasa cabai. Untuk soal rasa gimana? Ya enak kalau dia kita asin jadi agak kurang asin kalau dia nggak asin Ya tinggal sama garam aja ya. baunya enak. Baksonya juga lumayan enak sih baksonya. Selain bakso, Anda juga bisa memilih menu mie ayam dan aneka minuman segar. Bagi Anda yang penasaran, bisa langsung nih ke warungnya di kawasan Kelurahan Waidadi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menikmati pemandangan matahari terbenam merupakan momentum yang banyak ditunggu pengunjung tempat wisata pantai. Di antaranya Pantai Tanjung Setia di Kecamatan Krui, Pesisir Barat yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Anda bisa menyaksikan tenggelamnya matahari di ujung laut tanpa ada penghalang. Selain bisa melihat indahnya suasana senja, wisatawan juga bisa bermain air laut dan putihnya pasir pantai dengan bebas. Momentum ini banyak dijadikan latar foto yang ciamik oleh para pengunjung. Untuk menikmati keindahan ini, pengunjung harus mengatur waktu yang tepat, misalnya berlibur pada saat memasuki cuaca bagus. Selain keindahannya, pantai ini juga jadi surganya para peselancar untuk menaklukkan ombak. Punya kita. Kalau di pantai ini kita berlibur aja sih bang, nyantai-nyantai, ngeliat sunset. Memang sama keluarga? Iya bang, sama keluarga. Datang dari Bandar Lampung menuju sini itu buat ngeliat sunset aja bang. Dia sunsetnya indah banget kan di sini di Krui ini. Apalagi fasilitas jalan juga bagus. Wisatawan dari luar Kabupaten Pesisir Barat juga tidak perlu khawatir mencari tempat menginap, sebab di sekitar pantai sudah banyak penginapan dengan fasilitas cukup baik.
Anda juga bisa membeli ikan segar dan menggelar acara bakar ikan dengan keluarga atau rekan kerja. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.